Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sobat IVA level 7, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan pastinya selalu semangat. Oke, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi larutan asam dan basa. Nanti juga kalian akan membahas tentang pemisahan campuran. Disimak ya teman-teman. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang larutan asam basa serta konsep pemisahan campuran. Teman-teman, untuk larutan asam, ciri-cirinya adalah biasanya rasanya asam dan menghasilkan ion H+. Juga asam ini bisa menimbulkan korosif atau merusak. Biasanya merusak jaringan kulit jika asamnya terlalu kuat atau merusak benda-benda di sekitar. Kemudian yang ketiga, ciri asam adalah mengubah lakmus biru menjadi merah. Nanti akan kita praktikumkan ya. Kemudian apa aja sih contohnya? Misalnya asam itu banyak ditemukan pada buah dan sayur seperti jeruk, lemon, dan kiwi. Dan juga bisa ditemukan pada asam lambung manusia, aki kendaraan, dan juga pada bahan makanan seperti cuka. Dan dampak negatifnya adalah kalau positifnya bisa digunakan dalam kadar yang tertentu, kalau negatifnya bisa menimbulkan hujan asam dan bisa menimbulkan perkaratan, merusak alam, merusak ekosistem, dan yang lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri larutan basa adalah yang pertama, terasa licin di kulit, berasa agak pahit, biasanya pH-nya di atas 7 dan mengubah lakmus merah menjadi biru serta mengandung ion OH- jika dimasukkan ke dalam air. Contohnya seperti deterjen, sabun mandi, dan bahan-bahan perlengkapan rumah tangga yang mengandung soda. Sedangkan larutan garam adalah senyawa yang terbentuk karena ada reaksi netralisasi antara asam dengan basa membentuk endapan berupa garam yang biasanya pH-nya netral yaitu 7 dan rasanya asin. Contoh garam misalnya HCl, asam klorida, dan natrium hidroksida. Asam dan basa bergabung menjadi NaCl atau garam dapur dan air. Biasanya juga digunakan sebagai obat-obatan dan pupuk. Alat indikator pengujian untuk asam basa bisa menggunakan litmus atau lakmus berwarna merah dan biru. Kita akan coba ya. Teman-teman, sedangkan kalau larutan asam kita masukkan lakmus warna biru, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan lakmus merah kalau dimasukkan ke larutan asam dia akan tetap merah. Nah teman-teman, kita akan percobaan nih. Jika lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi warna biru. Sedangkan kalau lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan basa tetap biru. Sekarang kita akan berlatih dengan beberapa pembahasan soal. Siap ya? Siap ya, soal pertama. Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam 5 larutan. Kira-kira mana yang termasuk sifatnya basa ya? Oke, jawabannya adalah betul, jawabannya Q dan S karena mengubah lakmus merah menjadi biru kalau sifat larutannya adalah basa. Kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan ciri-ciri berikut ya. Ayo teman-teman, kita akan lihat nih ciri-ciri larutan asam yang mana ya. Apa jawabannya? Betul, yang A. 1. Menyebabkan korosi atau merusak jaringan pada logam. Yang kedua, mengubah lakmus biru menjadi merah dan pH-nya kurang dari 7. Jawabannya yang A, betul sekali. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemisahan campuran. Disimak ya teman-teman. Teman-teman setiap hari minum air mineral ya. Nah, awalnya air mineral itu kotor dan tidak bisa dikonsumsi. Tapi kenapa sekarang bisa diminum? Karena adanya penyulingan atau penyaringan. Nah, ini adalah contoh pemisahan campuran. Kita akan belajar ya, mulai dari teknik-tekniknya. Filtrasi merupakan pemisahan antara cairan dengan padatan. Sentrifugasi memisahkan antara sel darah dengan cara berputar. Destilasi pemisahan berdasarkan titik didihnya. Kromatografi adalah pemisahan berdasarkan kecepatan rambatan partikel zat. Nah yang terakhir, sublimasi adalah proses pemisahan zat berdasarkan cara menyublim. Masih ingat ya menyublim itu apa?